air terjunnya yang buat kita minum ke wilayah-wilayah itu udah diracun sama. Nah kita jadi minum cuma dari air kelapa sama air kubangan, air hujan aja. Keamanan aman Pak di sana, jadi TNI itu ada TNI AD, AU, AL, ada semua Pak. Hanya saja untuk dari pendidikan dan kesehatan itu sangat minim sekali begitu. Malamnya itu berdoa kita, berdoa masing-masing, terus kita patroli, tinggal kita itu kembali utuh apa enggak. Merasa bangga udah ketemu salah satu veteran kita. Maaf ya Mbak nangis. Maaf ya Pak. Selamat siang, saya Anggi. Dengan siapakah di sebelah? Oh, saya Pak Haji Dullah. Selamat siang Pak Haji Dullah. Iya. Salam kenal Pak. Langsung buka aja ya. Baik, saya coba buka kartunya untuk pertanyaan yang pertama ya. Iya. Apa arti pahlawan menurut Bapak Pak Haji Dullah? Jadi pahlawan itu sebetulnya gimana ya? Itu kan pahlawan, nama pahlawan itu bukan keinginan mereka yang disebut pahlawan sebetulnya. Jadi pahlawan itu timbul dari masyarakat atau dari pemerintah yang mengatakan bahwa orang tersebut udah menjadi pahlawan karena mungkin dengan jasa-jasanya seperti apa mereka pekerjaannya menjadi TNI atau polisi, dan ataupun mungkin mereka yang telah melakukan sesuatu hal yang membantu kepada negara. Contoh seperti dengan adanya tsunami dulu waktu tahun 2014, atau ada gempa bumi dan longsor-longsor di mana-mana. Terus ada beberapa mereka itu dengan spontan terpanggil hati nuraninya untuk membantu misalnya membantu apa itu kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan korban tersebut. Jadi pahlawan itu ikhlas gitu tanpa disuruh, itu namanya pahlawan kalau menurut Bapak. Nah itu pandangan dari Bapak. Nah sekarang menurut Ade seperti apa pahlawan itu? Oke Pak, kalau tadi Pak Haji Dullah cerita tentang seseorang yang mau berkontribusi secara ikhlas gitu ya Pak ya. Iya. Kalau menurut Anggi Pak, pahlawan itu mungkin bisa jadi yang tadi saya cuma ceritakan yang kayak orang yang di sekitar kita Pak. Bisa jadi ada ibu guru yang ternyata berkontribusi sekali untuk para muridnya, atau mungkin tukang sapu Pak, tukang sapu komplek yang kalau nggak ada tukang sapu, Bapak tukang sapu ini kayaknya komplek bakar kotor gitu ya. Bisa jadi begitu. Jadi pahlawan menurut Anggi sendiri sejauh ini ada porsi masing-masing gitu Pak. Jadi kayak pahlawan untuk apa namanya Anggi, dan mungkin untuk teman-teman Anggi tuh pasti akan berbeda porsinya gitu ya Pak ya. Tapi benar tadi yang Pak Dullah bilang, orang yang ikhlas, yang kedua orang yang secara sadar melakukan hal tersebut tapi tidak ada paksaan gitu sih Pak. Mungkin ada tambahan dari Anggi terus tidak pamrih gitu sih Pak. Mungkin tidak pamrih untuk melakukan sesuatu, itu menurut saya Pak. Gitu ya Pak ya. Oke, Bapak boleh giliran Bapak yang ambil kartunya ya, atau pakai kacamata dulu Pak. Apakah kamu seorang pahlawan? Anggi menjawab
jawab belum Pak. Maksudnya karena sejauh ini Anggi sendiri melakukan sesuatu itu masih berdasarkan tujuan. Iya. Terus maksudnya misalnya bekerja dengan tujuan selain cari uang pengen juga cari pengalaman, begitu ya Pak ya. Iya. Terus yang kalau memang mau jadi pahlawan mungkin mau Pak, cuman masih bingung akan berkontribusi di bidang apa sih, karena sejauh ini orang menjadi sosok yang bermanfaat itu akan banyak sekali ya Pak rupanya. Maksudnya orang yang peduli sama pendidikan ada, orang yang peduli sama kesehatan ada, orang yang peduli sama lingkungan sekitar juga ada. Nah, mau jadi yang sebelah mana sih, atau mau yang jadi porsi mana sih kalau memang sosok Anggi atau teman-teman lain itu pengen jadi pahlawan tuh kayak harus dipilah dan dipilih, takutnya nanti salah gitu sih Pak. Jadi sejauh ini Anggi belum Pak, belum jadi pahlawan, masih jauh gitu. Ya itu tadi Bapak kembalikan lagi, pahlawan yang menyebutkan pahlawan itu kan bukan dari diri kita sendiri. Dari mereka yang telah mungkin pernah dibantu, kita merasa berjasa atau segala macam, baru kita kan pahlawan. Itu menurut Bapak. Oke, baik Pak. Nah, saya ambil kartu lagi ya Pak ya. Pak Haji Dullah, boleh dong ceritakan ke sejauh ini pengalaman Bapak tentang kontribusi untuk negara atau mungkin untuk sekitar gitu Pak. Apa ya Pak ya? Banyak kayaknya Bapak nih. Enggak, kalau Bapak untuk kontribusi negara itu mungkin kena ada emang kepentingan dari tugas Bapak. Itu ada misalnya contoh begini, Bapak mulai bekerja itu emang niatnya emang untuk membantu negara. Karena Bapak dulu ya waktu Bapak cerita pertama dari kampung dah. Bapak pertama sekolah dulu SR tahun 54 sampai dengan Bapak keluar SMP tahun 65. Nah di situ Bapak kena lingkungan Bapak itu, di situ ada perkantoran, yaitu kantor tentara. Kalau dulu tentara itu di situ Bapak kalau pulang sekolah, mau masuk sekolah ngeliat gitu tentara, oh begitu penghidupan tentara. Nah Bapak tertarik. Waktu itu setelah Bapak tertarik begitu, nah kebetulan selesai Bapak itu sekolah SMP, ada dari pemerintah itu Bapak lihat di radio ada namanya dulu itu untuk kita itu Ganyang Malaysia pada tahun 65 itu, dari tahun 64 65 itu. Nah, Bapak tertarik di situ tanpa kasih tahu ke orang tua kemana. Bapak pulang sekolah ramai-ramai sama teman bertiga, ayo kita coba-coba daftar. Udah Bapak nggak ngomong lagi. 2 bulan kemudian, kenapa kok kata orang tua kok gusar kesana kemari terus. Bapak daftar langsung dikasih itu perlengkapan di Husein, waktu itu di Bandung, Husein Sanegara. Seragam gitu Pak, maksudnya perlengkapan tuh? Perlengkapan ya untuk ke tempat sana, ke tempat pendidikan. Oh, oke. Pendidikan Bapak kan di Solo dulu, di Adi Sumarmo. Nah cuma Bapak ngomong begini aja, ini Bapak dapat perlengkapan dari Auri, ini untuk nanti membela negara, bilang gitu. Kenapa untuk mengganyang Malaysia. Karena dulu itu ada tulisannya Ganyang Malaysia. Jadi kita tertarik. Nah dianterin pagi-pagi subuh-subuh naik kereta api dari Bandung. Dari stasiun ya udah didoain begitu aja. Orang tua sempat kayak kaget juga, kaget. Kenapa kok begini? Itu karena ini udah niat sendiri lah. Orang tua juga nggak tahu. Nah setelah gitu selesai gitu, Bapak udah dianggap, karena Bapak dari tahun 65 sampai tahun 66 nggak pulang, udah dianggap hilang. Oh iya Pak. Kenapa dianggap hilang? Waktu pendidikan, Bapak itu kan pendidikannya emang ikut pasukan, dasar pasukan. Pendidikannya itu waktu itu tahun 65 terjadi gerakan G30S. Nah
Di situ Bapak 2 tahun terhambat pulang. Sebenarnya boleh pulang Pak, tapi saat itu Nggak boleh pulang, Nggak boleh selama pulang juga pendidikan ya? nggak boleh keluar. Semua dengan adanya itu semua tentara apalagi yang baru pendidikan tidak diperkenankan keluar dari base camp, Oh, baik. dari asrama nggak boleh keluar. Nah selesai Bapak pendidikan 6 bulan, langsung dilantik prajurit udara 2, jurusan pasukan. Bapak langsung nggak ngerti tuh, belum ngerti namanya apa mengamankan apa nggak ngerti dah. Nah Bapak bergabung dengan semua pelatih, dengan semua ini bergabung dengan RPKAD memberantas PKI di sekitar kota Solo, Klaten, Prambanan, Delanggu sama Boyolali di situ. Areanya luas ya Pak ya? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu, karena Bapak baru pendidikan dasar kemiliteran, belum meningkat ke pendidikan kelanjutan untuk pasukan. Jadi Bapak dari Solo itu nggak pulang ke rumah, dikirim lagi pendidikan ke Margahayu dulu. Kalau sekarang Sulaiman di Bandung. Nah dari situ, padahal Bapak tahu dekat rumah, tapi karena situasinya nggak memungkinkan pulang, karena kita belum dapat izin segala macam. Nah Bapak di situ dididik lagi, latihan lagi. Setelah pendidikan, jerih payahnya pendidikan selama itu, selesai Bapak dilantik di di pantai pelabuhan Cilaut Eureun Garut. Ya, daerah Laut Selatan. Baru Bapak ditempatkan di Bandung di Husein. Nah, dari situ baru ada komunikasi. Nah, orang tua kaget. Karena selama 2 tahun kan Bapak berangkat cuma ngasih tahu, terus pulang itu kemana katanya gitu. Bapak udah pakai dinas. Nah, itu kisah Bapak sampai di situ. Siapa nama tadi? Anggi Pak. Ya, Anggi ini ya kegiatan dan pengalamannya selama ini itu di bidang apa? Kalau saya kontribusi buat negara mungkin belum terlalu banyak Pak. Karena kalau dari cerita beberapa tahun lalu saya daftar relawan pendidikan, mungkin itu baru bisa saya sebut kontribusi kecil untuk negara. Jadi saya saat itu ikut Indonesia Mengajar, Pak. Pernah dengar nggak ya Pak Haji? Mungkin pernah dengar Indonesia Mengajar, beberapa relawan yang dikirim ke beberapa titik di Indonesia, pelosok begitu ya Pak ya. Kita punya latar belakang dari berbagai macam, bukan untuk guru saja. Bahkan memang nggak banyak guru Pak yang untuk gabung ke relawan ini. Saya lulusan komunikasi Pak, cuman memang punya niatan untuk berkontribusi buat negara Pak. Jadi saya dulu pernah kerja di media nasional, terus juga beberapa kali ikut relawan di Jakarta ya Pak, di sekitar Jakarta. Jadi mungkin ada banyak sekali relawan di Jakarta ini, cuma beberapa kali bergabung, keluar masuk, terus mungkin merasakan mungkin ya Pak ya, mungkin 1-2 bulan gabung kok ternyata belum ada yang ngena buat saya gitu ya Pak ya, buat Anggi. Jadi Anggi ikut relawan Indonesia Mengajar ini. Akhirnya di tahun 2019 Anggi untuk ketiga kalinya lolos Pak, jadi daftar 3 kali Pak. Baru dapat rezekinya. Anggi penempatan di Kepulauan Yapen, Papua. Mungkin Bapak pernah tugas ke sana kah? Belum ya. Belum. Di sana Pak, jadi Anggi ditempatkan di Kepulauan Yapen kurang lebih 14 bulan. Anggi kebetulan dapat anak SD Pak, anak SD untuk ngajar anak SD, dan diberikan tugas untuk ngajar anak kelas 1 dan kelas 2 gitu Pak. Jadi saya sebagai wali kelas 1 dan wali kelas 2 gitu. Jadi saat itu mungkin saya bisa katakan sebagai kontribusi kecil untuk negara. Karena saya bilang kecil karena mungkin masih banyak yang lebih
punya kontribusi lebih besar dibandingkan saya selama saya penempatan di sana, terutama kalau saya punya kenalan di sana itu saya bisa lihat staf-staf kesehatan, staf pendidikan. Cuman kalau untuk pendidikan di Kepulauan Yapen sendiri memang sangat kurang Pak, pendidikan dan kesehatan mungkin hampir di seluruh pelosok Indonesia begitu ya Pak ya. Jadi kalau untuk keamanan aman Pak di sana. Jadi TNI itu ada TNI AD, AU, AL ada semua Pak. Hanya saja untuk dari pendidikan dan kesehatan itu sangat minim sekali begitu. Jadi kadang bapak-bapak tentara itu malah turun tangan Pak untuk ngajar gitu. Jadi kadang teman-teman kita itu adalah bapak-bapak tentara yang memang Babinsa, benar ya Pak ya? Babinsa. Iya, Babinsa. Babinsa, bapak-bapak Babinsa itu ikut bareng kita para relawan guru ke pelosok untuk ngajar. Biasanya kita minta spesifik Pak, jadi kayak Pak ajarin anak-anak buat ini dong tertib. Jadi cara baris yang bener tuh gimana? Karena di sana memang bener-bener harus dasar banget ya Pak. Jadi baris itu harus diajarin, lencang depan gitu-gitu Pak. Jadi kayak kami memang mengajak bapak-bapak Babinsa itu untuk ngajarin lebih ke cara disiplin gitu sih Pak. Jadi karena memang anak-anak di pelosok itu kan ya alhamdulillah banget tuh Pak, bisa mau sekolah berangkat itu alhamdulillah banget tanpa kita harus kejar-kejar itu alhamdulillah. Dan mereka juga sangat kagum tuh Pak sama bapak-bapak tentara. Jadi nggak sedikit anak murid saya tuh yang cita-citanya pengen jadi tentara gitu. Perjalanan dari Papua atau dari pulau mana ke pulau tempat Anggi mengajar itu jaraknya jauh atau pakai perjalanannya pakai kendaraannya apa? Fasilitas? Oh iya Pak, kalau di Yapen itu sebenarnya kita startnya dari Biak ya Pak, dari Jakarta turun ke Biak pesawatnya. Dari Biak itu kita bisa naik pesawat cuma seminggu sekali, tapi kita lebih milih kapal cepat tuh Pak. Kapal cepat kurang lebih 8 jam baru sampai Kepulauan Yapen. Dari Kepulauan Yapen ini kami itu berenam Pak, satu orang dapat satu kecamatan Pak atau satu distrik. Jadi kalau dari distrik paling dekat dengan kota tuh Anggi Pak sebenarnya. Itu naik speed Pak, speedboat gitu untuk nyampe ke namanya Kepulauan Ambai itu sekitar 20-30 menit. Kalau nggak pakai angin Pak itu. Waktu naik speedboat apa kan mungkin di sana ada badai, ada apa nggak takut waktu itu? Takut Pak, jadi sempat berdoa tuh kayak ya ampun kalau memang nyampe sini aja nih semoga memang berkahnya sampai di sini, maksudnya ya semoga jadi amal baik gitu Pak. Jadi sempat ada mungkin ya Pak, kalau Anggi sih agak berasa waktu kena badai gitu Pak. Jadi mungkin kalau beda jauh dengan pengalaman Bapak yang mungkin saat itu harus menjaga negara begitu ya Pak ya, dengan berbagai cara dan upaya. Kalau Anggi kena badai aja udah berdoa begitu Pak. Pada takut Pak. Di masa sekarang siapa pahlawan menurut kamu? Masa sekarang ya Pak ya? Iya. Pahlawan menurut Anggi, wah banyak nih Pak. Pahlawan untuk masa kini itu seseorang yang mungkin mau memberikan waktu, energi dan waktu, tenaga dan pikirannya untuk sekitar, mungkin gitu ya Pak ya. Jadi saya bisa contohkan teman-teman saya yang bertugas di pelosok atau mungkin yang mereka ternyata mau berpisah sama keluarga, mungkin ya sekarang sedang tugas di mana ya misalnya NTT yang pelosok gitu, dengan dia sebagai petugas mungkin BUMN, terus dia sampai harus berjuang atau mungkin rela meninggalkan keluarganya di kampung misalnya untuk bisa bertugas di sana, atau mungkin mereka para tenaga kesehatan Pak, jadi kayak teman-teman saya dari bidan, terus dari perawat yang masih mau dengan ikhlas dan tulus melayani masyarakat Indonesia yang ada di pelosok, jadi mungkin di titik-titik terluar Indonesia gitu, di Merauke atau mungkin di Kalimantan Utara Pak, itu ada juga. Dan mereka saya bisa sebut pahlawan itu teman-teman saya yang juga mau berjuang tanpa pamrih, yang mau ngajar atau mendirikan lembaga sederhana
yang misalnya untuk ngajar anak-anak di sekitar lingkungan sekitarnya. Dia punya perpustakaan sederhana yang tiap sore punya kegiatan ngajarin abjad, misalnya ngajar baca gitu. Itu juga termasuk pahlawan buat saya, Pak. Jadi sebenarnya pahlawan untuk saya lebih ke teman-teman di sekitar saya sendiri sih, Pak, gitu. Kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Di saat ini, mungkin kemajuan saat ini ya, Pak ya, pahlawan itu siapa aja sih, Pak? Jadi Bapak cerita sedikit ya. Boleh. Nah, Bapak juga kan kata orang-orang itu pahlawan, tapi pahlawannya itu bukan semua ya. Bapak tidak merasakan jadi pahlawan sebetulnya. Itu. Nah, sekarang Bapak cerita tugas dulu. Pada tahun ya 75 Bapak dipanggil di resimen, dikumpulin di Bandung. Dari mulai Komandan Jenderal Kopasgat pada begitu, Pangkodau, KSAU, nitip pesan sama Bapak. Di situ Bapak sedih. Nanti kalian itu udah waktunya mengabdi kepada negara. Nanti akan ada latihan yang lebih berat lagi dari sini. Bapak sampai merinding nih. Iya. Ternyata Bapak Akan dikirim kemana, Pak? waktu itu Bapak belum tahu akan dikirim ke Timur di situ. Saat itu. Saat itu maka dibilangkan kalian Pak udah waktunya mengabdi, serahkan keluargamu, orang tuamu sama dinas. Kalau ada apa-apa langsung ke dinas. Nah, biasanya kalau mau latihan biasa itu kita Bapak dikasih perlengkapan itu dibatasin, misalnya peluru berapa puluh, granat, senjata. Tapi waktu itu silakan, gudang terbuka. Kamu mau bawa peluru berapa? Mau bawa granat berapa? Mau bawa senjata kalau bisa berapa? Silakan semuanya. Yang penting kamu udah waktunya membela negara. Nah, dari situ di sekitar itu maghrib gitu ya, menjelang malam itu kita udah nggak bisa kemana-mana. Kamu tidak ada yang bisa keluar lagi. Nah, dengan kena asrama itu jaraknya hampir berdempetan sama landasan, kedengaran suara pesawat segala macam kedengaran. Dari situ langsung kita naik, dibawa ke truk, naik ke pesawat, dikirim ke Madiun. Nah, dari situ, dari Madiun baru diterjunkan. Jadi kamu nanti di Madiun bergabung sama dari Angkatan Darat, dari pasukan lain. Iya. Nah, terus diterjunkan diterjunkan jam 8 pagi di Kota Bako. Di Kota Bako. Nah, dari situ itu cerita singkatnya begitu di Kota Bako. Nah, kita di situ cuma bisanya kita yang membantu kita cuma Allah kalau orang Islam ya. Cuma itu aja, yang lain nggak ada. Jadi kita mau hidup mau mati di situ udah nggak terpikirnya berarti ini nyata-nyata bahwa udah diterjunkan di medan pertempuran gitu. Kebetulan Bapak diterjunkannya di Bako karena Dili udah direbut dan banyak di kota Dili waktu itu ada Kopassus dari Madinah, banyak yang gugur di sana. Nah, jadi di Kota Bako itu sangkaan mereka itu bala bantuan. Jadi Bapak tidak ada gerakan-gerakan yang menghambat, misalnya dia nembakin segala macam. Karena pada waktu itu menurut cerita yang di Kota Dili di mana itu waktu terjun langsung banyak gugur itu karena belum mendarat udah ditembak. Udah diserang ya, Pak ya? Udah diserang di situ. Cuma di sana banyak teman Bapak tuh yang kena cacat itu, mungkin kena ranjau, terus kena anginnya deras, dan lagi darahnya batu karang, jadi keseret-seret segala macam. Itu di situ. Berarti Bapak yang saat itu ya udah kayak. Karena Bapak diterjunkan di situ kan itu ada 3 kelompok Dalan, Darfur dan SAR. Yaitu Darfur itu
untuk pengendalian tempur, untuk membackup kalau ada pasukan lain atau pesawat lain yang akan mendarat di situ, mereka yang menggaet gitu. Kalau Bapak khusus bertempur itu mengamankan situasi sekitarnya atau merebut kampung dan lain-lain. Yang mengesankan lagi di waktu di sana, Bapak itu tidak minum selama 1 minggu karena dengar kalau di ini air terjunnya yang buat kita minum ke wilayah-wilayah itu udah diracun sama. Nah kita jadi minum cuma dari air kelapa sama air kubangan, air hujan aja dari situ. Nah untuk mensterilkan itu bahwa air itu steril, kita kasih minum dulu ke binatang. Ambil kasih minum ke binatang, ke kambing, apa kuda, apa kebo, karena di sana kan banyak binatang. Selama seminggu, oh dia nggak apa-apa berarti udah steril lagi. Oh tunggu seminggu Pak maksudnya? Iya seminggu tuh nggak minum, kita minumnya dari air kelapa aja. Iya. Makan juga makan itu ada kan di sana banyak pisang, pepaya, banyak apa yang ditinggalkan dulu ada mangga itu aja. Baik Pak, saya ambil kartu pertanyaan lagi Pak. Iya. Pak, kalau dari cerita Pak Ejidullah barusan yang mungkin merasa kayak berat banget apa sih Pak selama penugasan ini mungkin ya Pak ya, yang mungkin agak punya tantangan lebih dibandingkan mungkin penugasan di tempat-tempat lain, yang paling berat menurut Bapak saat berkontribusi untuk negara apa Pak? Yang paling berat ya itu, yang berkesan ya itu tadi, udah waktunya kalian meninggalkan keluarga, mengabdi kepada negara itu. Dan yang berkesan waktu Bapak kan di sana, waktu di Timur itu, kita kan untuk misalnya akan merebut suatu tempat, suatu kampung. Malamnya kan kita kumpul sama rekan, misalnya kan satu kompi kita di sana, satu batalion itu dibagi per kompi, per peleton, per gu. Nah kamu besok merebut daerah ini. Malamnya itu berdoa kita, berdoa masing-masing, terus kita patroli. Tinggal kita itu kembali utuh apa enggak. Karena kalau dalam pertempuran itu kan tinggal mati kalau hidup atau hidup. Kalau waktu tahun 45 kan hidup apa merdeka kan gitu. Kalau waktu Bapak mati apa hidup, cuma itu aja. Jadi yang berkesan tuh, jadi setiap mau berangkat kita berdoa masing-masing, salaman segala macam. Di situ berkesan kita bisa mengeluarkan air mata. Apalagi kalau yang tadinya kita sama-sama, tahu-tahu kadang-kadang mungkin kena dia keprosok atau kena tembak segala macam, kita harus ngangkut. Jadi dari situ kita berpisah sama kawan. Di situ yang berkesan itu. Papa pernah waktu itu ya naik kendaraan, karena misalnya jaraknya kan jauh, untuk cepat ke sana naik kendaraan dulu. Waktu di ketinggian belum apa-apa, kita udah ditembakin sama kita pada turun segala macam. Kita juga nggak tahu mungkin menembak orang atau segala macam. Berkesannya di situ tinggal kita cuma mungkin itu karena kebesaran Allah, kebesaran Tuhan, kan kita dilatih. Di mana kita ada pohon sekecil atau sebesar apapun, kita tiarap harus berpeluk ke pohon itu. Alhamdulillah, jadi bisa terhalang. Itu nggak tahu mujizat dari mana. Tapi emang perintahnya begitu, dalam latihan kan begitu. Dalam latihan tempur apa, kalau pohon kita umpet, tiarap, langsung nembak lagi, bergerak lagi. Dan kendalanya kalau di daerah sana itu pohonnya kecil-kecil. Pohon kecil, dan lagi kebanyakan sih pohonnya pohon minyak kayu putih. Iya. Yang paling tinggi itu. Dan lagi banyak binatang buasnya, terutama ular kobra. Jadi ular kobra itu dia kalau kena kedinginan pasti nyari yang hangat. Seperti yang hangat tuh, di mana ada gerakan apa kan mungkin dari keringat kita, dia pasti nyamperin, itu aja. Cuma cuma ular kobra itu biar gimana pun seganasnya, kalau ada ular kita nggak usah bergerak, kita kan udah kedengeran gitu, berasa gitu kan. Karena kan pendengaran kita itu
untuk mendengarkan langkah-langkah musuh atau segala macam. Jadi binatang lewat pun kita bisa mendengar. Oh iya, Waktu Pak. itu, di situ. Nah, ini ada papan, bisa minta tolong tuliskan 3 kata yang mencerminkan teman bicara ya Pak. Oke, baik. Tuliskan Pak, dan tadi Kak Anggi itu kayak gimana orangnya? Di sini ya. Ya. Oke, kiranya mau saya buka, Bapak boleh minta tolong agak serong, Bapak agak serong ke sini duduknya. Saya bantu. Ya, siap. Bersama Selamat sore, Pak. Pak salim dulu, Pak merinding. Saya pengen nangis tadi Mas dengar cerita. Karena saya pernah, pengen nangis dong Mbak. Pernah ke NTT yang pas bener-bener perbatasan gitu loh Pak. Pas denger langsung, Pak salim lagi deh. Makasih ya Pak ya, sudah pernah memperjuangkan untuk Indonesia. Merinding ya Pak. Jadi kebayang Pak kayak gimana medannya ya. Karena pas saya di sana udah bagus semuanya. Yang di perbatasan timur dengan Indonesia langsung itu udah bagus Pak. Apa kabar dulu ya? Makasih. Apa kabar saat Pak Judullah yang mungkin semuanya sudah terbatas gitu ya Pak ya? Saya merinding pas tadi Bapak bilang di mana tugasnya di timur yang saat memperjuangkan saat itu. Itu kayak, namun kebayang. Saya tadi bilang tandus, terus kering gitu, minumnya malah dikasih racun Pak. Itu kebayang kayak gimana ya, kayak aduh. Dan alhamdulillah Bapak sehat sampai sekarang ya. Terima kasih banyak Pak. Sebagai anak muda saya merasa bangga udah ketemu salah satu veteran kita. Maaf ya Mbak nangis. Maaf ya Pak. Anggi hati nuraninya senang negara ini kacau berperang apa senang damai? Senang damai dong Pak. Alasannya apa? Karena damai aja masih kadang banyak PR yang harus diselesaikan ya Pak ya. Apa kabar yang dulu pasti kesehatannya kacau, pendidikannya kacau. Apa kabar kerja kerasnya bapak-bapak saat itu memperjuangkan utuh lagi Indonesia gitu Pak. Jadi tetap damai itu yang paling baik Pak untuk negara kita. Gitu. Tapi kan sekarang ada nih situasi sekarang. Misalnya sekarang ada berita kompensasi dengan Australia dengan segala. Ada yang mengatakan kok negara kita ini bodoh banget. Persenjataan bagus, segala macam bagus. Biaya negara untuk melatih tentaranya segala macam udah sekian miliar sekian, membeli peralatan perang segala macam. Bagaimana tanggapannya? Kalau itu mungkin tanggapan orang awam yang belum pernah ketahui lokasi Pak mungkin ya. Karena mungkin jika ada yang begitu berarti ayo kita main deh, mainnya kurang jauh istilahnya kalau anak zaman sekarang gitu Pak. Oh berarti itu anaknya mainnya kurang jauh gitu aja. Jadi ya sebagaimanapun sejengkal tanah itu tanah kita loh Pak. Maksudnya kalau memang kan sebenarnya sudah ada aturan ya Pak ya di dunia pun batas negara itu seperti apa, sejauh mana begitu. Jadi selama kita masih dalam aturan itu mau tidak mau kita harus perjuangkan sih Pak. Gitu. Jadi jangan sampai orang lain tiba-tiba ngambil mengatasnamakan mereka begitu istilahnya sih Pak. Jadi kalau ada orang yang bilang lah tentara kan masuk di sini diajarin banyak, kita juga punya senjata bagus, ya udah emang buat apa itu ya, nggak apa-apa Pak. Maksudnya memang itu kan persiapan kita ya, maksudnya gitu ya. Saya anak Magelang Pak, jadi dekat dengan Akmil. Jadi sebenarnya mungkin itu sedikit paparan dari lingkungan saya yang udah biasa lah lihat tentara gitu ya Pak ya. Cuman kalau ada orang yang sampai bilang ya ngapain sih beli senjata, emang kita mau perang? Ya enggak sih Pak, maksudnya saya setuju dengan siapa tahu ada kemungkinan yang salah satu tadi Bapak sebutkan Australia tuh sudah ngambil tuh yang paling selatan Indonesia. Itu kan sebenarnya juga harus kita perjuangkan Pak, maksudnya gitu ya. Tapi kalau menurut Bapak emang jangan sampai terjadi perang. Betul. Karena kalau sampai terjadi perang itu akan kerugian. Bukan kerugian material, kerugian manusia, anak keluarga kita, anak cucu kita, masa depan keluarga kita, terus pembangunan yang udah sekian
rusak tiba-tiba. Bisa rusak lagi. Iya. Kemudian ditata lagi. Lebih baik kita itu musyawarah mufakat dengan negara manapun. Iya, Pak. Karena Indonesia ini cinta damai, gitu Iya. intinya. Kita harus cinta damai. Iya, makanya cinta damai itu dari sini. Iya, cinta damai itu indah. Ini terakhir. Oke, baik. Pesan ya. Ya, tanyakan dulu ke Bapak terus Bapak nanti. Oke. Bapak, ada pesan untuk saya agar mungkin menyambut hari-hari kemudian itu lebih baik, atau mungkin kita harus mengedepankan cinta damai, hindari apa begitu Pak? Pesan untuk Anggi Pak, dan mungkin untuk teman-teman Anggi. Iya, teman-teman Anggi segala macam. Nah, kita ini Apa itu, dengan situasi sekarang ini, kalau Bapak dulu melawan, bertempur dengan segala macam, itu mudah sebetulnya. Karena kelihatan, musuhnya kelihatan, Anggi kelihatan, tapi yang berat itu melawan diri sendiri. Ya kan? Mungkin melawan nafsu, melawan keinginan segala macam. Kita harus percaya diri, nah segala macam. Itu kita harus kembali kepada Pancasila dan UUD 45 untuk membentengi itu. Karena kita udah ada dasar negaranya gitu. Jadi kita tidak bisa membawa kemauan masing-masing, kelompok masing-masing. Biarpun kita itu udah merasa, saya udah merasa berjasa kok di sana di sini, nggak bisa. Karena kita ada ada pimpinan dan ada pedoman dasarnya untuk supaya tetap pemuda kita bersatu. Kalau pesan saya untuk pesan ya nggak boleh ambil pesan. Apa-apa. Iya Pak, kalau untuk Anggi sendiri, karena sudah bertemu dan kenal dengan Bapak nih, terima kasih banyak Pak untuk perjuangan sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau dulu nggak ada Bapak, sosok Bapak dan teman-teman ini, kita nggak sampai sekarang bisa bepergian dengan mudah, atau mungkin berkumpul kemana-mana dengan mudah, ketemu teman-teman gitu, mungkin akan sangat nggak mungkin itu Pak, kalau mungkin di saat itu tidak ada perjuangan dari sosok-sosok veteran yang sebenarnya tujuannya saat itu mungkin Bapak hanya untuk memperjuangkan negara, tapi ternyata berdampak untuk kami pemuda selanjutnya yang saat ini alhamdulillah ya mampu berdiri sampai seperti ini Pak. Kalau tidak, tanpa adanya bapak-bapak, Padulah dan teman-teman, rekan-rekan semua, mungkin nggak ada sih Pak. Jadi terima kasih banyak, pesannya itu ya Mbak ya. Dengan semua perjuangan yang ada, makasih banyak Pak. Kak, silakan ditunjukkan. Aduh. Bapak silakan ditunjukkan tadi Bapak nulis apa nih, kakaknya seperti apa? Pak, ngayomi. Kalau dari pertama ngomong udah ngayomi. Ini padahal belum pernah kenal, cuman pas pertama ngobrol kayak memberani. Bapak yang tadi saya tanya, Pak kok sampai mau ikut Ganyang Malaysia, salah satu dari itu, kenapa Bapak sosok pemberani. Terus yang tadi juga pantang menyerah nih Pak, yang saya lihat belum sih menerawang aja ya Pak, dari obrolan, dari cerita Bapak, kayak Bapak pantang menyerah dengan segala cara untuk pengen berjuang untuk negara, untuk Indonesia. Bapak nulis apa? Tolong dibacakan Pak, apa aja itu isinya? Ini apa? Berani. Kenapa berani? Masih muda, masih udah berani meninggalkan lingkungan keluarga untuk mencerdaskan anak bangsa ke daerah-daerah kemana, apalagi sosok seorang wanita kan gitu. Keduanya jujur, kena bicara apa adanya. Jadi latar belakang itu tidak tidak memisahkan dengan tekad kita. Yang ketiganya genius, karena genius tanpa pemikiran yang cerdas kita tidak mungkin bisa terjadi meninggalkan itu untuk mencerdaskan anak bangsa ke daerah-daerah.
Karena biarpun kita pinter atau gimana, kalau kita nggak genius, nggak punya ilmu lebih atau apa, mungkin ilmu-ilmu di sekolah di mana itu tidak bisa dikembangkan. Itu. Makasih banyak Pak. Bapak, terima kasih. Makasih Mbak.